Jadi untuk menanam tomat rampai jenis ini, teman-teman, jarak tanamnya itu sekitar Assalamualaikum sahabat petani. Hari ini kita melihat proses penanaman rampai ya. Ini adalah jenis rampai cherry. Ini semayannya teman-teman. Jadi tadinya panjang sampai sana itu. Ini sudah separuh lebih yang ditanam. Jadi ini yang menggunakan sistem semai, sistem dodol. Bisa dilihat lebih dekat sini. Nah, jadi ini teman-teman. Ini semai sistem dodol dengan menggunakan tanah yang dilumatkan, kemudian dibuat petak-petak seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini langsung kita tanam di lahan, dan dengan cara ini sangat praktis, murah, dan yang pasti tanaman juga tidak terlalu stres karena kita menanamnya dengan tanahnya. Nah, jadi ini bibit rampai yang baru ditanam, teman-teman. Jadi sebelumnya ini adalah lahan rampai juga yang pernah kami review. Tanaman rampai di lahan ini bisa sampai setinggi 4 meter. Teman-teman bisa lihat pada video kami sebelumnya. Tinggi tanaman ini sudah setinggi lanjaran, tapi perlu teman-teman tahu bahwa pohon rampai itu tidak bisa tegak kecuali kalau dia diberikan lanjaran satu persatu ya. Jadi ini adalah lahan bekas rampai yang kami tanam ulang lagi dengan tanaman rampai. Nah, di sini teman-teman, dalam menyiapkan lahannya ini tidak dicangkul ulang, hanya dibuat lubang-lubang seperti ini. Kemudian bibit tadi kita tanam, dan ini belum menggunakan pupuk dasar ya, belum menggunakan pupuk dasar. Jadi pupuk dasar itu nanti yang kita gunakan adalah kohe ayam ya, yang kita taburkan langsung di sekitar tanaman ini. Setelah perakaran dari tanaman rampai ini dirasa sudah kuat ya, sudah beradaptasi dengan lahan. Nah, setelah nanti diberikan pupuk dasar di sekitar tanaman rampai ini, baru kemudian ditimbun. Jadi diambilkan dari tanah di sebelahnya, ini nanti akan diuruk, ditimbun. Dan ini adalah cara kami menanam rampai di lahan tanpa menggunakan mulsa. Jadi di sini teman-teman, untuk teman-teman yang akan menanam rampai, bagaimana menanam rampai tanpa menggunakan mulsa ya, seperti yang sudah kami ceritakan tadi. Dan cara ini sebenarnya artinya menanam tanpa mulsa ini ada keuntungannya teman-teman, karena di sini kita bisa melakukan penimbunan paling tidak 2 kali ya, penimbunan 2 kali. Jadi ketika nanti tanaman rampai ini semakin tinggi, teman-teman, perakarannya itu akan naik ya. Perakarannya akan naik pada batang bagian atas, di atas permukaan tanah. Nah, ketika akar-akar itu sudah mulai tumbuh dan kita timbun, di situ akan mudah sekali nampak perkembangan tanaman rampai itu lebih cepat dari umumnya. Artinya akan ada perbedaan masa pertumbuhan yang lebih cepat. Tapi kalau kita tidak melakukan penimbunan, berarti akar-akar itu tetap akan ada di atas permukaan tanah. Dan itu biasanya tanaman rampai itu agak lambat dalam pertumbuhannya.
Jadi untuk menanam tomat rampai jenis ini teman-teman, jarak tanamnya itu sekitar kurang lebih 40 cm ya, antar barisan dan juga antar antar satu tanaman dengan tanaman yang lain ini sekitar 40 cm. Nah, nanti seiring dengan pertumbuhan tanaman rampai ini setelah diberikan pupuk kandang, maka ini nanti akan terbentuk gulutan ya. Gulutan yang bagus, tidak berlubang seperti ini lagi karena kita melakukan penimbunan. Nah, untuk populasinya, jumlah populasi tanaman rampai dalam satu rantai itu atau dalam 400 meter perseginya itu sekitar 1000 batang. Nah, ini di belakang saya teman-teman, ini sudah siap pupuk kandangnya atau kohe. Nah, ini. Jadi pupuk kandang ini memang belum ditaburkan, nanti menunggu setelah pohon rampai ini sudah bisa beradaptasi, sudah kokoh, baru kita tambahkan dengan pupuk kandang. Jadi lahan ini seluas 5 rantai teman-teman ya, atau sekitar 2000 meter persegi. Ini untuk lahan seluas ini kami menyiapkan pupuk kandang sebanyak 80 karung. Dan untuk perawatan selanjutnya nanti berupa pupuk susulan. Nah, jadi ini tanaman rampai yang sudah berumur 1 bulan teman-teman ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, menanam rampai tanpa mulsa ini harus ditimbun minimal 2 kali. Nah, ini usia 1 bulan, ini sudah berbunga, bahkan sudah mulai berbuah. Nah, ini sudah mulai berbuah. Dan untuk jenis rampai ini hanya butuh waktu sekitar 2 bulan, itu sudah mulai bisa dipanen. Ini kondisi 1 bulan sudah seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seumuran ini teman-teman, sebenarnya ini sudah waktunya untuk dipasang tali kolong ya, tali pengikat dari satu lanjaran ke lanjaran yang lain sehingga dia tidak keluar dari guludan. Jadi nanti dia tetap akan ke atas seperti ini. Jadi fungsi dari lanjaran ini adalah untuk memasang tali-tali kolong antar lanjaran secara berkeliling sehingga tanaman rampai akan berada di tengah-tengah. Ini fungsinya. Oke, sahabat petani, jadi itu tadi sekedar review dan berbagi tips cara menanam rampai tanpa menggunakan mulsa. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.